Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan yang merupakan pelopor dalam industri pelayaran Indonesia dengan menyediakan layanan shipping, ports dan logistics yang terintegrasi dengan jaringan luas di seluruh Nusantara, yaitu Samudera Indonesia. Samudera Indonesia baru saja mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar 460 miliar rupiah ke dalam anak usahanya, Samudera Pelabuhan Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Samudera Pelabuhan Indonesia, serta menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung investasi dan kegiatan usahanya. Dengan tambahan modal ini, Samudera Pelabuhan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada Samudera Indonesia, dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham publik. Penambahan modal ini merupakan langkah yang positif bagi Samudera Indonesia, karena menunjukkan komitmen perseroan untuk mengembangkan bisnisnya, khususnya di bidang pelabuhan. Samudera Pelabuhan Indonesia merupakan anak usaha Samudera Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyewaan terminal peti kemas, serta jasa pergudangan. Perusahaan ini memiliki sejumlah terminal peti kemas di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dengan tambahan modal ini, Samudera Pelabuhan Indonesia diharapkan dapat memperluas kapasitas dan meningkatkan efisiensi operasinya. Hal ini akan membuat Samudera Pelabuhan Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional dan dapat menarik lebih banyak pelanggan baru. Penambahan modal Samudera Indonesia ke Samudera Pelabuhan Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan prospek bisnis Samudera Indonesia di masa depan. Langkah ini juga berpotensi memberikan manfaat bagi pemegang saham publik, karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi sobat investor yang tertarik untuk berinvestasi di Samudera Indonesia, sebaiknya pertimbangkanlah kabar ini sebagai salah satu faktor positif dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Samudera Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, ada kabar kurang baik dari Samudera Indonesia, salah satu perusahaan logistik dan pengiriman terbesar di Indonesia. Samudera Indonesia mencatatkan laba bersih yang turun 63% menjadi 985,41 miliar rupiah pada kuartal ketiga 2023. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa sebesar 32,6% menjadi 575,42 juta dolar. Penurunan pendapatan jasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan biaya bahan bakar yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada permintaan pengiriman barang, peningkatan persaingan di industri logistik dan pengiriman. Meskipun laba bersih turun, Samudera Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Hal ini terlihat dari return on assets yang mencapai 7%, return on equity yang mencapai 17,9%, pertumbuhan aset sebesar 5,8%, dan pertumbuhan ekuitas sebesar 2,8%. Penurunan laba bersih Samudera Indonesia di kuartal ketiga 2023 merupakan hal yang wajar, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak menentu. Namun, Samudera Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Investor dapat mempertimbangkan untuk menambah kepemilikan sahamnya di Samudera Indonesia untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang ada. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Samudera Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.